Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan terakhir dari dari sabuk dan rope ya, dan tali, yaitu pada bule ya. Tentu sabuk tidak bisa dipisahkan dari bule. Nanti di bule harus dengan poros dan pasaknya juga kita bahas sepintas. Masih dengan saya Jarod B. Darmadi. Bule ya, kita sudah banyak menyinggung bule, tapi belum pernah kita membicarakan secara detail tentang bule itu sendiri, masih lebih ke sabuknya ya. Tentu sabuk memerlukan bule untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros yang lain. Bule digunakan untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros yang lain. Dalam hal ini menggunakan sabuk atau tali ya, dalam diskusi kita sekarang. Karena perbandingan kecepatan sudut merupakan kebalikan perbandingan diameter bule penggerak dan pengikut, maka diameter bule harus benar-benar dihitung ya. Karena perbandingan diameternya itu menentukan RPM luaran ya. Misalnya dari berapa RPM dari driving bule pengikut ya. Jika driving bulenya punya RPM tertentu ya. Yang menentukan adalah diameternya. Karena itu diameternya harus dihitung. Nanti ada juga menghitung diameter dari kekuatan ya. Nanti ya, ada bagian-bagian yang agak akhir. Bule harus benar-benar dijaga kesejajarannya ya. Ini penting agar sabuk tetap ada pada jalur yang seharusnya, yaitu jalur arah normal terhadap permukaan bule. Kalau tidak, sabuk akan cenderung keluar dari bulenya. Bahan bule umumnya terbuat dari besi tuang atau baja pres, baja tuang juga bisa, kayu atau kertas ya. Kertas yang dipres ini tentunya. Juga ada polipropilin ya, semacam plastik akhir-akhir ini. Ya, bahan tuang ya, ini baja maupun besi pada umumnya memiliki gesekan dan sifat paus yang bagus ya, itu yang terutama gesekannya lebih tinggi biasanya. Bule yang terbuat dari baja pres lebih ringan ya, ini kelebihannya. Kalau yang dipres dia lebih ringan, tapi koefisien geseknya lebih rendah ya, sehingga mudah slip ya, menyebabkan sabuk mudah aus. Adalah gambar dari bule dengan berbagai macam bahan ya. Dua yang kiri ini adalah terbuat dari besi atau baja cor. Kemudian yang tengah ini dari baja pres, dua yang tengah. Kemudian yang sebelah kanan atas ini terbuat dari kayu. Ini ada basingnya dari besi. Biasanya kayu apa itu namanya? Kayu maple ya. Kayu maple yang dikasih perlakuan panas dan ditekan ya, dipanaskan dan ditekan. Biasanya itu memiliki kecepatan yang baik kayu maple itu. Kayu maple banyak di Kanada ya sepertinya. Kalau Anda berpergian ke Kanada, ada sirup maple terbuat dari maple. Daunnya sepertinya, daun apa buahnya ya nggak tahu ini. Terus kemudian yang kanan bawah ini adalah bule kertas. Bahannya dari kertas, ini menyediakan koefisien gesek yang tinggi, juga
bobotnya yang ringan ya. Biasanya basingnya itu terbuat dari besi atau baja. Demikian juga bisa ada pelindungnya ya, dari baja juga. Ya. Ini motor-motor listrik banyak menggunakan mulai dari bahan kertas yang dipres ini. Kita akan membahas lebih detail lagi tentang kule besi tuang ya. Banyak ya, kule yang terbuat dari besi tuang ya. Terutama harganya yang murah ya dibanding dengan baja pres. Remnya ini atau pelek ya, dipegang terhadap pusatnya atau bos, biasanya ada bosnya, bantalannya gitu di dalam, bisa menggunakan lengan ya. Lengan itu ada spokes ya, spoke itu harus tegak lurus, harus menuju ke pusat kencang begini. Nah, kalau arm bisa yang lurus, juga bisa yang membentuk kurva ya. Kenapa dibentuk kurva ya? Tentu lebih sulit kan. Ini ada alasannya ya, waktu dicor ya, kemudian dia mendingin, maka menyusut ya, sehingga timbul tegangan biasanya di ujung armnya sini dengan peleknya ya. Kadang-kadang waktu dicor putus ya di sini ya. Berbeda kalau dia berbentuk kurva, maka dia lebih cenderung melendut atau meregang dibanding putus, karena tegangan termalnya melebihi tegangan bahan. Kemudian yang kedua, arm atau lengan itu biasanya mengerucut ya, jadi besar di daerah yang dekat dengan hubnya, dengan pusatnya ini. Dia lebih besar dibanding penampang lintang di dekat peleknya. Kenapa begitu? Karena momennya ini dianggap batang jepit biasanya lebih besar, memang lebih besar di dekat tumpuan jepit dibanding di tumpuan bebas. Untuk mengurangi berat, maka direduksi ya volumenya sesuai dengan bebannya. Semakin jauh dari hub, maka penampang lintangnya juga dikurangi. Itu yang arm maupun yang spoke ya. Spoke atau arm juga termasuk spoke. Selain arm atau spoke, ada yang rim ya, yang seperti begini. Dia berupa katakanlah piringan pejal. Ini juga namanya web, namanya web. Untuk mengurangi beratnya juga sering webnya dilubangi ya, seperti begini, sehingga beratnya berkurang. Berat dari kule, karena efeknya banyak ya. Kulenya berat nanti memberi beban momen terhadap porosnya, nanti porosnya jadinya besar dan sebagainya. Ya, kule besi tuang, remnya atau peleknya itu terutama untuk flat belt gitu. Dia cembung ya, sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Itu biasa dengan istilah crowning ya, bentuk permukaannya ya. Crowning yang cembung itu mengakibatkan sabuk menuju ke tengah pelek ya, saat kulit bergerak. Biasanya crowning akan bernilai 9 untuk lebar 300 mm ya. Seberapanya ini? 1/30 ya? Oh, enggak ya? Ya hampir 1/30, kurang sih.
1/30,333. Pule ya, bisa dia utuh, bisa potongan dari separuh begini ya. Kenapa perlu begitu? Ya agar misalnya sudah ada pule terpasang di situ, kita tetap bisa memasang pule yang lain ya, tanpa melepas pule sebelumnya. Atau jika ujung-ujung poros diameternya lebih besar daripada lubangnya ini ya, sehingga tidak bisa masuk kan pulenya. Oleh karena itu dipakai pule yang terbelah separuh gitu. Meskipun terpasang biasanya masih tetap ada clearance di sini, sehingga aksi mencekam di poros ini ada ya. Kalau ini ada clearance-nya, kemudian kita kencangkan dengan baut begitu misalnya, maka ada aksi mencekam di poros. Meskipun kadang-kadang tetap ditambahkan pasak ini pasaknya ya. Kalau memang daya yang ditransmisikan atau torsinya besar lah intinya, sehingga perlu tetap ditambahkan pasak. Ini adalah crowning jembung ya, yang terlihat di sini. Kadang cekung juga, seperti ini. Secara umum ini macam-macam crowning. Ada pule ya, ada yang lurus, ada crowningnya. Tentu kesederhanaan pembuatan, ada yang jembung, cekung, ada yang lurus tetapi kemudian mengkerucut di ujung-ujungnya, atau memang mengkerucut sejak dari awal ya. Semua itu untuk menjaga bel tetap ada di tengah. Ini adalah pule belah tadi yang terbelah dua ya, dengan baut-bautnya. Nah, biasanya pasangannya bosnya di tengah itu juga belah ya. Bisa separuh belahnya ini dengan collars, ada kerahnya, bisa benar-benar terbelah dua seperti ini ya, collarsnya. Catatan untuk pule baja ya. Pule baja terbuat dari baja press ya, yang memiliki kekuatan dan ketahanan yang bagus ya. Lebih ringan yang jelas dibanding besi tuang untuk kapasitas yang sama. Terus bisa dioperasikan pada kecepatan yang tinggi. Koefisien geseknya sudah dibahas sedikit lebih rendah dibanding yang dicor ya. Kalau yang di press, kalau yang dicor ya cukup bagus ya. Kalau untuk sabuk kulit ya, koefisien geseknya tentu koefisien gesek ditentukan oleh bahan sabuk dan bahan pule. Koefisien geseknya untuk yang dengan kulit paling tidak sama dengan koefisien gesek dari besi tuang. Pule baja ya, yang dipres terutama ya hampir selalu terbuat dari separuh pule, 2 buah gitu ya, yang nanti diikat dengan mur ya. Sudah ada gambarnya sebelumnya ya. Kemudian karena clamping atau menjepit pada poros itu biasanya sudah cukup untuk membuat poros menjadi satu dengan pulenya. Kecuali untuk kerja-kerja yang berat masih ditambahkan pasak. Basingnya bisa diganti-ganti sehingga untuk poros yang ukurannya berbeda-beda, pulenya bisa menyesuaikan pule belahnya itu ya. Di bawah ini adalah jumlah lengannya untuk pule dari baja ya. Jumlah lengannya semakin besar diameter lengannya, maka jumlah lengannya juga semakin banyak.
Selain jumlah lengan yang biasa ditampilkan itu tadi, juga ada untuk hubnya biasanya separuh dari lebar peleknya ya, lebar fish dari pelek. Tapi ada aturan lain ya, panjang hub tidak kurang dari 100 mm ya, untuk diameter spoke sekian ya. Jadi ini hub dihubungkan dengan spoke. Spoke-nya tentu lengan spoke atau lengannya tentu ditentukan ukurannya berdasar beban torsinya. Dan tidak kurang dari 138 mm untuk diameter spoke-nya 22 mm. Tebal dari rim untuk bule baja 5 mm. Kalau lebar bulenya 30 cm maka cukup satu baris saja lengannya. Kalau lebih dari 30 cm bisa digunakan bule lebih dari satu baris. Bule kayu yang terbuat dari pohon maple tadi ya, tentu ringan ya dibanding besi tuang maupun baja ya. Untuk meningkatkan ketahanan terhadap kelembapan biasanya dilapis dengan serlak atau pernis sehingga tidak mengelupas atau bengkok gitu ya. Biasanya hubnya karena dia mengalami gesekan ya, diisi dengan besi tuang ya, atau baja kadang-kadang ya, dan ada alur pasahnya ya. Bisa juga digunakan bule kayu yang terbelah, kemudian ada basing yang adjustable ya, sehingga bisa mengikuti ukuran diameter poros. Bule kertas gambarnya sudah ada sebelumnya, dibuat dari serat kertas dan dikompres ya, dan pada pusatnya untuk basingnya digunakan logam ya. Biasanya untuk motor listrik dan jarak-jarak yang pendek. Ini ada bule tetap dan bule bebas ya. Yang kanan ini bule bebas, dia tidak terikat pada poros dengan pasak. Lain dengan yang bule terikat yang kiri, dia ada pasaknya ya. Ya, kalau sabuk dipasangkan dengan bule terikat maka porosnya ikut berputar ya. Ini poros mesinnya digerakkan oleh motor listrik misalnya. Motor listriknya dihubungkan dengan sabuk ke bule lepas maupun bule tetap ya. Nanti kalau diinginkan poros mesinnya tidak berputar maka sabuknya dipasangkan dengan bule bebas ya. Ya sudah ini. Ya ini keuntungannya mematikan mesin, tidak mengganggu mesin yang lain. Jadi motor penggeraknya mungkin sabuknya lebih dari satu ya. Nah, berpasangan dengan poros lebih dari satu maka mana yang dihidupkan, mana yang dimatikan. Alternatifnya menggunakan bule tetap dan bule bebas. Bule lepas ya ini karena dia rentan sekali karena ada gerak relatifnya kan dengan porosnya, sehingga bahan dari basingnya itu perlu khusus ya, biasanya dari bahan-bahan untuk membuat bedil atau pistol ya. Kemudian dilengkapi dengan cakram aksial ini supaya dia tidak lepas ya. Biasanya peleknya ini untuk bule tetap dibuat lebih besar dibanding bule lepas ya. Sehingga waktu dia
berpindah ke sini, berpindah ke bule lepas agak kendor satunya. Tetapi hubnya karena dia perlu gesekan yang lebih panjang untuk yang bule lepas dibanding bule yang terikat, sehingga lebih tahan aus lah, dan juga perlu dikasih pelumasan yang baik di bule lepasnya itu, karena dia sering memiliki gerakan relatif dengan porosnya. Sekarang kita sampai pada desain bule besi tuang nih, banyak dipakai. Maka yang pertama ya, yang biasanya dihitung adalah diameternya dulu ya, diameter bule. Tentu kalau sudah ada perbandingan kecepatan yang diinginkan, yang dihitung ya berdasar perbandingan kecepatannya itu ya. Tetapi bisa juga kita menghitung dari sisi yang lain, yaitu dari kekuatan pelek rimnya itu terhadap gaya sentrifugal ya. Kita tahu gaya sentrifugal, waktu kita menghitung gaya sentrifugal pada sabuk adalah Rho dikalikan A dikalikan V kuadrat bagi konstanta gravitasi G. Sehingga tegangan tentu saja dibagi A ya, sama dengan Rho V kuadrat dibagi G, konstanta G. Ini analisa satuannya yang sebelah kanan ini coret-coretan, Rho-nya dalam kilogram per meter kubik, ya. V-nya meter per detik ya, kuadrat. Kemudian konstanta gravitasi satuannya meter per detik kuadrat. Ini detik kuadratnya saling menghilangkan, ya. Tinggal meter kuadrat ini berarti sepermeter dibagi meter lagi, maka per meter kuadrat, kilogram per meter kuadrat itu sama dengan satuan dari tegangan ya. Itu kita bisa menghitung berdasarkan tegangan sentrifugal. Kalau untuk besi tuang, Rho-nya biasanya harganya 7,2 gram per centimeter kubik. Ya. V-nya adalah kecepatan dari pelek, atau kalau N-nya diketahui sama dengan PdN. Ya kan? Ya. Sehingga V-nya bisa dihitung kalau N-nya diketahui. Ya, atau sebaliknya dari kekuatan kita bisa menentukan N-nya juga bisa. Nah, ini adalah diameter standar dari bule ya. Dalam satuan milimeter ini semuanya ya, dari yang kecil 20 mm berarti cuma 2 cm, kecil banget, hingga ini yang terbesar ya 5,4 meter ya, gede ini. Untuk yang 6 angka pertama hingga angka 36 ya, itu hanya untuk V-belt saja, bukan untuk flat belt. Sisanya untuk V-belt dan flat belt diameter yang lain. Ya, sekarang lebar dari pelek atau bule atau rimnya itu biasanya 1,25% dari lebar beltnya ya. Ini. Tapi bisa juga kita menggunakan tabel. Tabel ini misalnya beltnya 125, berarti 125 tambah 13, berarti lebar bulenya 138 dan seterusnya ya. Misalnya 500, 550. Ya, itu adalah lebar. Di samping itu ada standar yang sudah tersedia. Ya, lebar dari bule ya, dari 16, 20, 25 kecil banget ini milimeter hingga 630 mm atau 6 meter lebih.
Tebal dari perek, tebalnya ya bervariasi ya, biasanya dari diameter bule dibagi 300 ditambah 2 mm hingga dibagi 200 tambah 3 mm untuk sabuk tunggal ya. Untuk sabuk ganda ya tambahnya lebih banyak, D/200 tambah 6 mm. Diameter bule D ada dalam milimeter D. Karena kalau nggak milimeter nggak bisa dijumlahkan kan, ini dijumlahkan dengan milimeter soalnya. Ini yang penting berikutnya adalah dimensi lengan ya. Itu kalau lengan ya, tetapi kalau dia diameternya kecil ya, lebih kecil dari 20 cm, di sini tidak digunakan lengan tetapi digunakan web. Tebal web ya sama dengan tebal velg, atau kalau lebih kecil bisa ya, tergantung kekuatannya ya, paling besar sama dengan tebal velg. Terus kemudian untuk yang lebih besar dari 20 cm maka jumlah lengannya ya 4, 6 dan seterusnya tergantung diameternya. Penampang lintangnya dari lengan biasanya berbentuk elip ya, karena memiliki momen inersia yang lebih besar dibanding berbentuk lingkaran jika luasannya sama ya. Maka untuk bentuk elip biasanya sisi sejajar dengan sumbu ke arah sejajar sumbu longitudinal itu biasanya lebih kecil ya, diameter minornya, karena torsinya kan arahnya tangensial ya, sehingga diameter mayornya itu ke arah tangensial juga ya, sehingga biasanya diameter mayor 2 kali diameter minornya. Terus bagaimana menghitungnya? Menghitungnya dengan menganggap lengan sebagai cantilever atau batang jepit. Dijepit di hub dan beban terpusat di pelek ya. Dengan jaraknya batang jepit sama dengan jari-jari bule ya. Untuk selanjutnya ya, waktu tertentu daya ditransmisikan ke hub, dari hub ke pelek dan sebaliknya melalui separuh dari jumlah total lengan ya. Ini mungkin sedikit memerlukan penjelasan kenapa kok separuh dari jumlah lengan. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan kenapa momen sama dengan torsi dibagi dengan jumlah lengan, separuh jumlah lengan ya. Ini yang gambar untuk kasus lengannya 2 ya misalnya, meskipun tidak ada tentu saja lengan 2, paling sedikit 3 kan. Maka besarnya momen tentu saja sama dengan F kali D ya. Ya, torsi yang harus dipikul oleh torsi yang diakibatkan oleh FD ini ya, sama dengan ya momennya itu sendiri, momen total, yaitu sama dengan F kali D. Maka kita bisa menyimpulkan di sini momen sama dengan torsi. Mungkin masih belum jelas ya. Kita tingkatkan kalau jumlah lengannya 4 ya. Seperti gambar, maka momen tentu saja FD tetap ya kan momennya. Momennya untuk 2 lengan, 1 pasang lengan atau 2 lengan itu sama dengan FD tetap kan. Sedangkan torsi adalah momen total, berarti 2 FD ya. Bisa dipahami kan sekarang? Maka kita bisa menyimpulkan untuk 4 lengan momen sama dengan torsi dibagi 2. Kalau di sini momen sama dengan torsi. Sekarang kalau jumlah lengannya 6 atau 3 pasang seperti gambar yang kanan bawah,
Maka momennya untuk satu pasang lengan tetap FD, torsinya adalah 3 kali FD, atau kita bisa mengatakan momen sama dengan torsi dibagi 3, ya kan? Perhatikan di sini jumlah lengannya 2, ya, momen sama dengan torsi, jumlah lengannya 4, maka momennya sama dengan torsi bagi 2, jumlah lengannya 6, maka momen sama dengan torsi dibagi 3, ya kan? Ya, berarti sama dengan torsi dibagi jumlah lengan bagi 2. Nah, dengan cara berpikir yang sama untuk lengan ganjil pun persamaan ini berlaku, ya. Jadi kalau misalnya lengannya 5, maka momennya sama dengan torsi dibagi 2,5. Istimewa kan? Yang tadinya mungkin tidak agak sulit mencari terjemahannya, tetapi dengan cara ini kita bisa menjelaskan. Bagaimana dengan lengannya 3, maka momen sama dengan torsi dibagi 1,5. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa diikuti tentang momen sama dengan torsi dibagi jumlah lengan bagi 2. Nah, ini tentu saja kalau ini adalah idealisasi dari lengan, jepit di hubnya, di sini di hub, kemudian dia merupakan beban terpusat di rimnya atau di peleknya. Ya, tentu saja berapa besarnya F, ya momen dibagi jari-jari, ya kan, mudah ini. Sedangkan momennya sama dengan torsi dibagi N/2 kan, atau 2T bagi N. Momennya, lah R-nya itu karena F-nya ini sama dengan momen dibagi jaraknya. Lengan bending maksimum tentu di hub, ya. Di hub sini paling besar, ya. Sama dengan gaya dikalikan jaraknya ini, ya. Karena jaraknya sama dengan F, maka ya, ini 2T dibagi N, atau T dibagi N/2 itu N-nya. Kembali lagi kan ke gambar kita sebelumnya. Oke, biasanya bentuk lengannya itu adalah elip, ya, untuk meningkatkan besarnya momen inersia, terutama IYY, ya kan? IYY yang A-nya ini lebih besar dibanding B-nya. Jadi nanti untuk luas permukaan yang sama, maka IY-nya itu yang melalui pusat dari elip di sini, sumbu Y ini, itu lebih besar dibanding dengan lingkaran dengan luas yang sama, ya. Oke. Maka besarnya IY ini yang penting. IY karena sesuai dengan bebannya ini, elipnya yang panjang, yang sumbu A adalah sejajar dengan F-nya, ya. Sumbu A-nya. Jadi ini gambar ini harus diputar 90 derajat baru menjadi luas penampang dari batang ini, ya. Oke. Nah, maka besarnya IY sama dengan 1/4 pi A pangkat 3 B, ya. A-nya ini separuh dari diameter mayor, ya. B-nya adalah separuh dari diameter minor. Oke. Ini yang penting. Kemudian ada yang ketiga, lengan dibuat mengerucut, ya. Jadi perampang lintangnya lebih besar yang dekat dengan hub dibanding yang dekat dengan pelek atau rim. Kenapa begitu? Karena sesuai dengan naturnya, maka beban F terpusat di rim di sini, tegak lurus dengan bidang gambar. Itu menyebabkan momen
bending moment diagramnya M sama dengan Fx ya, lebih tepatnya lagi min Fx karena menyebabkan kurva berbentuk cembung negatif ya. M sama dengan min Fx, begitu bentuknya seperti begini. Maka semakin dekat dengan hub ya, semakin ke sini momennya akan besar. Sejarah X besarnya momen adalah Fx. Sejarah R sama dengan F kali R, itu adalah yang paling maksimal, dan persamaan Fx adalah berupa garis lurus, sehingga ini berupa garis lurus. Berdasarkan background ini, maka lengan dibuat mengerucut ya, yang di hub ya, sampai ke rim ya, maka harganya berkurang dengan 1/48 sampai 1/32 kalinya. Jadi misalnya di hub 32 cm, maka di rim adalah 31 cm ya, 1/32 kan berkurang ya. Ya. Sekarang tentang berapa jumlah lengannya sudah ya. Ini ada lengan dengan 2 baris. Ini yang depan dan yang belakang, katakanlah begitu. Kapan digunakan 1 baris ya? Jika diameter lebarnya ini masih di bawah diameternya. Nah, ini diameternya. Seperti ini, seperti gambar ini seharusnya masih 1 lengan ya. Kalau lengannya sudah melebihi lebar dari bulenya ini melebihi diameternya ya, sangat lebar, maka digunakan 2 baris lengan. Oke. Dimensi hubnya yang di tengah itu ya, diameternya ya 1/2 dari diameter poros, D-nya ini di poros ditambah 25 mm. Ini diameter dari hubnya. Terus diameter hub tidak boleh lebih besar dari 2D. Jadi antara 1/2D plus 25 mm sampai 2D. Jadi misalnya D-nya adalah 10 mm, diameternya porosnya 10 mm, maka ini 15 ditambah 25 kan 40 mm. 40 mm itu lebih besar dari 20, maka yang dipakai 20 ya. Karena nilainya antara 1,5D tambah 25 mm sampai 2D. Sekarang panjang dari hub, panjangnya kan ukuran diameternya, panjangnya menurut standar adalah pi/2 dikalikan D ya. Ada panjang minimal dari hub ya, adalah harusnya nilainya segini ya, tapi dia tidak boleh kurang dari 2/3 dikalikan lebar bule, tapi juga tidak lebih lebar dari bulenya itu sendiri ya kan. Paling besar hubnya itu sama dengan panjangnya sama dengan lebar dari bulenya. Oke, begitu kita sudah selesai menentukan dimensi lengan, diameter poros, diameter bule ya. Diameter poros belum ya. Diameter bule, kemudian lengan, dan terakhir dimensi dari hub. Mungkin contoh 17-11 ini akan membantu Anda untuk memahami teori yang baru kita berikan ya. Bule overhang atau bule dianggap jepit ya, mentransmisikan daya 45 HP dengan kecepatan 200 rpm ya. Ini tentu kita bisa mencari kecepatan linearnya ya. Oh, belum ya, diameternya belum tahu ya.
Tapi 45 HP sama dengan T kalikan V. Kecepatannya nanti bisa dicari dari gayanya. Terus sistem sabuk terletak vertikal dan sudut kontak theta dianggap 180. Jarak antar pusat pule dengan birik terdekat, jadi ini overhangnya ini 35 cm. Tentu saja besarnya momen sama dengan untuk poros ya, momen pada poros sama dengan tarikan sabuk dikalikan overhangnya. Terus kemudian yang berikutnya mu sama dengan 0,25. Ini tentu mu dan sudut kontak ini untuk menentukan T1 dibagi T2. Sedangkan harga T1-nya nanti bisa dihitung berdasarkan bahan sabuk mungkin. Yang ditanyakan tentukan diameter pule, terus lebar dari sabuk. Jika tebal sabuk berarti kan A-nya yang diminta. Lebarnya ditanyakan, T-nya tahu tebalnya 1 cm, maka A-nya nanti bisa dihitung berdasarkan bahan sabuk. Saya rasa ada bahan sabuk, oh ya ini ya. Yang ketiga, diameter poros. Ya ini agak sulit ini. Yang diameter poros karena dia mentransmisikan daya, tentu ada torsi, dan karena dia overhang dengan jarak 35 cm dari tumpuan jepitnya, maka ada momennya. Yang keempat, diameter pasak. Ya, kalau diameter pasak mudah ini, tinggal mencari panjangnya ya. Lebar dan tebalnya untuk diameter tertentu ada standarnya mestinya, pasaknya. Terus yang kelima, ukuran dari 6 buah lengan ya, jadi lengannya ada 6, nanti torsinya ada, berarti dibagi 3 ya momennya, atau 15. Torsinya harus dicari kah? Ya. Oh ya enggak, kecepatan sudutnya ada kan? Ya. Torsi dikalikan kecepatan sudut sama dengan daya, berarti torsinya bisa dicari. Torsinya diketahui, tegangan geser diketahui, tegangan normal diketahui dari momen bending, maka nanti kita jumlahkan dan dicari tegangan utamanya. Ini untuk mencari diameter poros. 4, pasak sudah. Ukuran 6 buah lengan ya, dengan penampang elip. Ya, ini momennya harus dicari sama dengan torsi dibagi 3 ya, karena 6 buah. Momennya tahu seperti batang jepit di hub ya, jaraknya sama dengan R/2, maka momennya tahu, momen tegangan sama dengan momen dikalikan Y dibagi IY ya, dalam hal ini. Y-nya sama dengan untuk elip tadi. Oke, ini disebutkan sifat mekanik dari bahan-bahannya. Poros sama dengan pasak ya, ternyata bahannya ya itu kekuatan tegangan normalnya adalah 800 kg per cm persegi, tegangan gesernya 500 kg per cm persegi. Terus untuk sabuk ya, kekuatan tariknya 20 kg per cm persegi. Tebalnya tahu ya, 1, berarti kita tinggal mencari lebarnya saja. Untuk pelek atau rem 45 kg per cm persegi, dan bahan lengan 150 kg per cm persegi. Armnya ini baik tarik dan tekan saya rasa sama 150 kg per cm persegi. Sekarang kita ini yang agak baru ya, menghitung diameter dari pule dengan mempertimbangkan kekuatan dari bahan peleknya ya, atau rimnya. Pertama kita menghitung
Tegangan sama dengan gaya dibagi luasan. Gaya sentrifugalnya kita sudah menjelaskan waktu membicarakan sabuk ya. Tegangan TC-nya itu sama dengan rho AV kuadrat per G. Karena tegangan sama dengan gaya dibagi luasan, maka rho AV kuadrat per G dibagi A-nya hilang, menjadi rho V kuadrat per G. Kita tinggal memasukkan saja angkanya. Ini adalah kekuatan dari tarik dari peleknya, 45 kg per cm kuadrat. Ini dijadikan meter ya. Maka karena 1 meter itu sama dengan 100 cm, ini dikalikan 1 kuadrat ya ada artinya ya. Persamaan tidak berubah, harganya tetap. Terus kemudian rho dari bahan pelek atau rimnya itu 7,2 gram per cm kubik. Ini besi tuang atau baja ya. Besi tuang menurut saya 7,2 gram per cm kubik. Nggak ada di soal mungkin ya. Terus kemudian ini dijadikan meter ya, gram per meter kubik, karena 1 meter 100 cm ya, ini sama dikalikan 1 aja, ini pangkat 3, maka kemudian ini sekarang yang gramnya kita jadikan kilogram ya. Gramnya kita jadikan kilogram. Nah, ini maka karena 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ya, ini akan menjadikannya kilogram. Kemudian V kuadrat ya, tetap ini kita pasang di sini. Ya, berarti V kuadrat ini kita pindah ke sebelah kiri sama dengan 45 kali 1000 kuadrat 981, kemudian 1/1000 menjadi 1000, terus 7,2 ini 100 ya, menjadi 100 pangkat 3 menjadi 1/100 pangkat 3. Maka V kuadrat ini angkanya, kita ambil angkanya 45, 100 kuadrat, 981, 1000 dibagi 72, 100 pangkat 3. Nah, ini sentimeternya hilang. Terus meter kuadrat, ini meter pangkat 3 menjadi meter pangkat 4 dibagi meter kuadrat menjadi meter kuadrat ya. Kilogramnya hilang dengan ini, gramnya juga hilang, tinggal per detik second kuadrat ini. Maka meter kuadrat per second kuadrat ini satuannya, ini angkanya kalau dihitung ya, ini diakarkan ya tentu saja, ketemu 24,761, satuannya meter kuadrat per second kuadrat menjadi meter per second. Ketemu kecepatan dari rem agar tegangannya tidak melebihi 45 kg per cm kuadrat. Nah, kecepatan ini sama dengan, tentu saja sama dengan Pi kali D kali N harusnya. N-nya sudah ada, diminta 240 RPM ya. Nah, ini revolution per menit. Ini dijadikan per detik dikalikan 1/60 ya. Maka satuannya menjadi revolution per detik. 240 dibagi 60 4. Ini Pi D kita tulis revolution per second. Maka D sama dengan ini 4
dikalikan pi sama dengan 247, enggak ya, ini 24761 ini angka ini. Kemudian ini kita pindah 4pi ke sebelah kiri sama dengan 4pi dengan satuannya sekali revolution per second. Yang sebelah kiri sama dengan meter per second. Per secondnya menghilangkan, satuannya tinggal meter, revolution ya ada satuannya. Satuannya meter, angkanya 24,761 dibagi 4pi yang sini ketemu 1,97 meter, atau bolehlah kita bulatkan menjadi 2 meter lah, atau 200 cm untuk diameter dari bule. Sekarang kita ini yang agak baru ya, menghitung diameter dari bule dengan mempertimbangkan kekuatan dari bahan peleknya ya, atau rimnya. Pertama kita menghitung tegangan. Tegangan sama dengan gaya dibagi luasan. Gaya sentrifugalnya kita sudah menjelaskan waktu membicarakan sabuk ya, tegangan TC-nya itu sama dengan rho AV kuadrat per G. Karena tegangan sama dengan gaya dibagi luasan, maka rho AV kuadrat per G dibagi A-nya hilang, menjadi rho V kuadrat per G. Kita tinggal memasukkan saja angkanya. Ini adalah kekuatan dari tarik dari peleknya, 45 kg per cm kuadrat. Ini dijadikan meter ya. Maka karena 1 meter itu sama dengan 100 cm, ini dikalikan 1 kuadrat ya, ada artinya ya, persamaan tidak berubah, harganya tetap. Terus kemudian rho dari bahan pelek atau rimnya itu 7,2 gram per cm kubik. Ini besi tuang atau baja ya, besi tuang menurut saya 7,2 gram per cm kubik, nggak ada di soal mungkin ya. Terus kemudian ini dijadikan meter ya, gram per meter kubik, karena 1 meter 100 cm ya, ini sama dikalikan 1 aja, ini pangkat 3. Maka kemudian ini sekarang yang gramnya kita jadikan kilogram ya. Gramnya kita jadikan kilogram. Nah, ini maka karena 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ya, ini akan menjadikannya kilogram. Kemudian V kuadrat ya, tetap ini kita pasang di sini. Ya, berarti V kuadrat ini kita pindah ke sebelah kiri sama dengan 45 kali 1000 kuadrat 981, kemudian 1/1000 menjadi 1000, terus 7,2, ini 100 ya, menjadi 100 pangkat 3 menjadi 1/100 pangkat 3. Maka V kuadrat ini angkanya, kita ambil angkanya 45, 100 kuadrat, 981, 1000 dibagi 72, 100 pangkat 3. Nah, ini sentimeternya hilang. Terus meter kuadrat, ini meter pangkat 3 menjadi meter pangkat 4 dibagi meter kuadrat menjadi meter kuadrat ya. Nah, kilogramnya hilang dengan ini, gramnya juga hilang. Tinggal per detik second kuadrat ini, maka meter kuadrat per second kuadrat ini satuannya, ini angkanya
angkanya kalau dihitung, ini diakarkan ya tentu saja, ketemu 24,761, satuannya meter kuadrat per second kuadrat menjadi meter per second. Ketemu kecepatan dari rem agar tegangannya tidak melebihi 45 kg per cm kuadrat. Nah, kecepatan ini sama dengan, tentu saja sama dengan Pi kali D kali N harusnya. N-nya sudah ada, diminta 240 RPM ya. Nah, ini revolution per menit. Ini dijadikan per detik, dikalikan 1/60. Ya. Maka satuannya menjadi revolution per detik. 240 dibagi 60, 4. Ini Pi D, kita tulis revolution per second. Maka D sama dengan ini 4 dikalikan Pi sama dengan 247, enggak ya. Ini 24761 ini, angka ini. Kemudian ini kita pindah 4 Pi ke sebelah kiri sama dengan 4 Pi dengan satuannya sekali revolution per second. Yang sebelah kiri sama dengan meter per second. Per secondnya menghilangkan, satuannya tinggal meter, revolution nggak ada satuannya. Satuannya meter, angkanya 24,761 dibagi 4 Pi yang sini, ketemu 1,97 meter, atau bolehlah kita bulatkan menjadi 2 meter lah, atau 200 cm untuk diameter dari kulit. Dayanya tentu sama dengan selisih gaya, yaitu tegangan sabuk pada sisi kencang dikurangi tegangan sabuk pada sisi kendor dikalikan kecepatan. Diketahui dayanya yang harus ditransmisikan 45 HP. Ini dijadikan kilogram meter per second. Ini HP-nya hilang, Newton-nya hilang ya, jadi SI semua ini. Ya, 45 HP kalikan 746 bagi 981 kilogram meter per second. Terus kemudian T1 kurang T2, yaitu yang kita cari, kecepatannya tadi 24,761 meter per second ya. Sebenarnya harus dikoreksi lagi nih, berdasarkan diameter yang dijadikan 200 lah, 200 cm seharusnya ya, kalau kita mempertahankan putarannya. Tapi di sini masih menggunakan kecepatan sebagai acuan yang pertama ya, sebelum dibulatkan 200 cm. Oke, nggak apa-apa, kita ikuti logika ini selama kita tahu alasannya. Ya, kita lanjutkan sekarang. Angka-angkanya kita tulis di sini 45,746 bagi 981 bagi 24,761 kilogram ya. Satuannya yang sebelah sini kilogram meter per second dibagi 24,761 meter per second, maka tinggal kilogram ya. Ini yang 24,761-nya. Yang angkanya kalau kita hitung, maka T1 kurang T2 sama dengan 138,2 kg. Ya, kemudian T1 dibanding T2 perbandingan tegangan sama dengan E kalikan mu kalikan sudut kontak. Sudut kontaknya 180 derajat atau pi radian. Maka T1 dibanding T2 sama dengan E pangkat 0,25 kali Pi sama dengan 2,193. T1 banding T2. Ini kita
bisa substitusikan karena ada dua persamaan ya, T1 kurang T2 sama dengan 138,20,2 kg dan T1 banding T2 sama dengan 2,193. Dua persamaan dengan dua unknown yaitu T1 dan T2, maka tentu kita bisa menyelesaikan. Ya, ini dengan cara substitusi. Kalau kita pindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi T2 yang 2,193 menjadi seper ya. Jadi T1 dibagi 2,193. T2 sama dengan itu. T2-nya ini kita substitusi dengan T1 bagi 2,193 ya. Dengan persamaan yang ini kedua. Maka kita memperoleh ya, 1 dikurangi seper 2,193 sama dengan 0,544 T1 sama dengan ini yang sebelah kanan sama dengan ya. Sehingga kita ketemu T1 254,015, kita boleh pakai yang persamaan pertama atau kedua ya. Maka kita bisa mencari T2-nya. T2-nya T1 dibagi 2,193 ya. Ketemu 1,15815. Cara yang sama juga kita peroleh T2 sama dengan T1 kurang 138 ini 0,2, nanti juga ketemu 115,815 kg ya. Oke, ini sudah ketemu. Nah, sekarang kita pakai sisi kencang sebagai mengukur lebar dari sabuk ya. Tegangan tarik maksimum dari sabuk pada sisi kencang T1 sama dengan luasan dikali tegangannya ya. Sebenarnya kalau kita mau teliti harus ditambah TC, T sentrifugalnya. TC-nya sama dengan rho kalikan AV kuadrat dibagi G. A-nya sama dengan tebal kali B. Jadi ada 2B, tetapi kita nggak tahu ini bahan sabuknya rho-nya berapa ya, maka kita abaikan saja lah tegangan sentrifugalnya ya. Pada kali ini kita abaikan TC-nya, kita anggap maksimalnya adalah sama dengan T1-nya. Maka kalau kita pindah ke sebelah kiri sama dengan ya, T sama sigmanya menjadi penyebut ya. T1 dibagi T kali sigma ya. B-nya tetap ada di sini ya. T1-nya kita masukkan 254,015 kg, T-nya 1 cm, sigmanya 25 kg per cm persegi ya, kuadrat. Angkanya ini cm dengan ini cm kuadratnya naik ya menjadi pembilang, cm kuadrat dibagi cm menjadi cm, kilogramnya hilang, tinggal angkanya 254,015 dibagi 25 ketemu 10,161 cm atau mendekati 102 cm. Itu untuk lebar sabuknya. Sekarang kita menghitung poros ini ya. Daya sama dengan torsi kali kecepatan sudut ya sebenarnya. Dalam radian per second standarnya kecepatan sudutnya, tetapi ini N itu kan dalam putaran per second atau per menit gitu ya. Satu putaran sama dengan 2pi radian ya. Jadi ini sudah konversikan menjadi RPM, sudah dikonversikan menjadi radian per second dikalikan 2pi ya. Daya sama dengan T kali 2πn, maka T sama dengan daya dibagi 2πn. Dayanya kita hitung ya 45 HP, kemudian ini dijadikan Newton meter per second atau watt, dikalikan 746, tidak saya tulis watt tapi saya tulis Newton meter per second. Kemudian
1 kilogram ini 9,81 Newton supaya menjadi kilogram ya. Kilogram meter per second ya. Yang pembilangnya satuannya kilogram meter per second. Terus 2pi kalikan n-nya 240 revolution per menit dipertahankan. Nah, ini dijadikan per second ya. Tadi yang atas kilogram meter per second dibagi per second menjadi kilogram meter satuannya. Angka-angkanya tinggal kita kalikan, 45 kali 746 kali 1/60 ini menjadi 60. Ini 2pi kali 240 981-nya menjadi penyebut di bawah sini. Kalau kita hitung ini angkanya 45 kali 746 kali 60 dibagi 2pi kali 240 kali 981 ketemu 136,158 kg meter. Ya, kalau dijadikan sentimeter ya dikalikan 100 ya. 13.615,8 kg sentimeter. Itu adalah torsinya. Sekarang momen bending ya. Momen bending ya, tentu saja jumlah tegangannya yaitu T1 tambah T2, lagi-lagi ini mengabaikan TC-nya ya. Kalau mau lebih teliti ditambah 2 TC ya. Cuma kita belum tahu rho sabuknya itu masalahnya. Ya, jadi ini sedikit pengabaian terhadap TC. Kemudian overhangnya 35 cm ya. T1 tambah T2-nya ini sudah 254,015 kg ditambah 115,815 kg ya. L-nya 35 cm. Kalau kita kalikan ketemu 12.944,06 kg cm. Itu M-nya ketemu, T-nya ketemu, torsinya ya. Ini ada momen bending dan torsi yang terjadi bersama-sama pada poros ya. Kita menggunakan gaya geser, menghitung tegangan geser dan tegangan normal utama ya. Dengan menggunakan metode T ekuivalen dan momen ekuivalen ya. Saya rasa sudah dijelaskan menggunakan T ekuivalen dan momen ekuivalen. T ekuivalennya sama dengan ini, T kuadrat ditambah M kuadrat ketemu 18.786,65 kg cm T ekuivalennya ya. Karena T-nya 13,615,8 ini momennya sudah kita hitung berdasar overhang dan T1 T2 12,944. Satuannya tentu sama kilogram centimeter. Ya, sebenarnya kuadrat tetapi diakarkan ya, kembali ke kilogram centimeter satuannya. Maka tegangan geser maksimal sama dengan T ekuivalen kali R dibagi J0 ini jika kita memakai prinsipal stress, prinsipal shear stress ya, persamaannya ini. R-nya kita ganti dengan D per 2, J0-nya PD pangkat 4 per 32 menjadi pembilang dibagi 2 menjadi 16, T ekuivalen PD pangkat 4 dibagi D menjadi PD pangkat 3 ya, sehingga D pangkat 3 ini kita bawa ke sebelah kiri tanda sama dengan tomaknya tegangan geser maksimal menjadi penyebut ya. Maka D pangkat 3 sama dengan 16 T ekuivalen dibagi Pi dikalikan tegangan geser maksimal. Kalau kita masukkan angka-angkanya 16 kali 18 1786,65 dibagi Pi dikalikan 500 ini ketemu 191,359. Satuannya
kilogram saling menghilangkan, ini menjadi pembilang ya. Sentimeter kuadrat kalikan sentimeter menjadi sentimeter pangkat 3. Ini D pangkat 3-nya. Ya, maka D-nya ya akar 3 dari 191,359 cm pangkat 3. Cm pangkat 3, akar 3-nya menjadi cm, yang 191,359 menjadi 5,763 ya. Ini kalau kita bulatkan dalam sentimeter tersekat yaitu 6 cm di atasnya. Lebih besar nggak apa-apa ya, lebih kuat kan. Itu kalau kita menghitung diameter poros berdasar tegangan geser maksimal. Tadi kita sudah meninjau diameter poros berdasar tegangan geser. Sekarang berdasar tegangan normal maksimal ya. Kita menggunakan teori momen ekivalen, yaitu sama dengan setengah dikalikan M ditambah akar T kuadrat ditambah M kuadrat ya. M-nya adalah 12.944,06 kg cm, T kuadrat plus M kuadrat tadi sudah dihitung sama dengan T ekivalen, sama dengan 18.786,65 kg cm ya. Ini yang akar T kuadrat plus M kuadrat. Kalau kita hitung ketemu 15.865,35 kg cm. Tegangan normal maksimal sama dengan ini prinsipal normal stress sama dengan M ekivalen kali Y dibagi IXX. Y-nya sama dengan D per 2, IXX-nya sama dengan ID pangkat 4 per 64, maka ini sama dengan 32 M ekivalen dibagi PD pangkat 3, sehingga D pangkat 3-nya kita bawa ke sebelah kiri tanda sama dengan, dan sigma max-nya kita bawa ke sebelah kanan tanda sama dengan, ketemu 32 M ekivalen dibagi P dikalikan sigma max. Tinggal kita masukkan saja angkanya. M ekivalen sudah dihitung 15.865,35 kg cm ya, M ekivalennya. P terus sigma max-nya 800 kg per cm kuadrat ya. Kalau kita kalikan ini ya, ketemu 202,004. Satuannya kilogram hilang, centimeter dikalikan centimeter kuadrat menjadi centimeter pangkat 3, sehingga D akar 3-nya dari 202 adalah 5,868 cm pangkat 3, akar 3-nya menjadi centimeter. Dari 2D ini yang atas tinjauan tegangan geser maksimal dan tinjauan tegangan normal maksimal, kita ketemu 6 cm ya untuk D-nya. Sudah ya, diameter porosnya berarti 6 cm. Berikutnya untuk hub dan panjang pasak ini ikut standar berdasar D yang 6 cm tadi. Hubnya minimal adalah pi per 2 kali D 95 mm ya, L maksimalnya adalah sama dengan W bule ya, paling besar yaitu 125% atau 1,25 kalikan lebar dari belt. Kalau dihitung ketemu 127,5 ya. Maka L hub-nya ya, mungkin belum bisa milih ya sampai di sini. Sebenarnya ya kita biarkan saja 95 dan 127,5 mm. Harganya terletak di antara dua itu. Sekarang panjang pasak ini juga tabel ya, Anda sebaiknya membuka teori tentang panjang pasak di Gurmi ya. Itu untuk 6 cm lebarnya sama dengan 18 mm dan tebalnya 11 mm. Ini lihat tabel.
ya, untuk lebar dan tebal. Kalau panjangnya bisa dipotong sesuai keinginannya. Maka kita bisa menghitung ya besarnya panjang yang diperlukan ya dengan torsi. Ya, ini adalah luas tegangan geser. Ya. Kemudian ini luasan gesernya. Luasan gesernya adalah L dikalikan W. Luasan geser itu adalah luasan yang sejajar dengan gaya tangensial, ya kan? Torsi kan arahnya tangensial. Maka yang sejajar dengan gaya tangensial adalah W kalikan L. Ya, D/2 adalah lengan gayanya, ya kan? Gaya dikalikan dengan gaya sama dengan torsi. Maka kita bisa menghitung L sekarang dengan memasukkan nilainya torsi yang harus ditransmisikan ya, berdasarkan daya dan diameter poros ya adalah 13. Yang kita hitung sebelumnya ini ada slide sebelumnya adalah 13.615,8 kg cm. L-nya yang dicari, W-nya adalah 1,8 cm, tegangan geser bahan pasak 500 kg per cm kuadrat, D/2, D-nya di poros yang tadi kita pilih 6 cm di sini, ya, kita bagi 2 ya. Angkanya ini kita tulis, kita bawa ke sebelah kiri tanda sama dengan 13.615,8 ya, 2-nya ini naik menjadi pembilang, terus 1,8 penyebut, 500 penyebut, 6-nya penyebut. Satuannya ini sentimeter dengan sentimeter hilang, ini per sentimeter ke sana menjadi sentimeter ya. Kilogramnya saling menghilangkan dengan ini, satuannya tinggal sentimeter ya. Angkanya kalau dihitung 13.615 kali 2 dibagi 1,8 kali 500 kali 6 ini adalah 5,043 cm. Jadi pada minimal pasaknya adalah 5,043. Jadi karena pasaknya ini 5,043 sedangkan LH minimum 9,5, berarti kita bisa memilih yang minimum. Karena ini 9,5 itu lebih besar daripada pasak yang diperlukan ya, 5,043 ya. Sehingga kita bisa memilih hubnya di sini 95 mm ya. Panjang pasaknya juga cukup kita memilih sama dengan panjang hub ya. Karena tidak mungkin pasak lebih pendek dari hub ya. Paling tidak akan sama ya, dengan panjang pasaknya paling tidak sama dengan panjang hub ya. Sehingga 9,5 mm atau 9,5 cm pasaknya. Dan itu cukup kuat karena yang dibutuhkan cuma 5 cm dan kita menyediakan 9,5 cm. Itu tentang hub dan pasak. Terakhir adalah ukuran lengan dari bule kita ya. Sudah dijelaskan sebelumnya, momen sama dengan torsi dibagi jumlah lengan bagi 2 atau torsi dibagi 3 ya sebenarnya. Nah, ini saya menulisnya seperti ini rumusnya. Ini jumlah lengan dibagi 2 ya menjadi pembilang di sini ya, bagi 2-nya. Maka torsinya tadi 13.615,8 kg cm berdasarkan daya ya, yang harus ditransmisikan. Kemudian jumlah lengannya 6, ini 2. Maka kalau kita kalikan ketemu 4.538,596, satuannya tetap kilogram centimeter ya. Ini adalah momen bending yang terjadi pada lengan ya. Oke, momen bendingnya harus memerlukan
tegangan yang terjadi akibat momen bending ya sama dengan sigma kalikan M kali Y dibagi IXX ya. Sigma sama dengan M kali Y bagi IXX. Untuk bentuk elips ya, karena lengannya bentuknya elips, IXX-nya adalah 1/4 pi A pangkat 3 B ya. A ini adalah separuh diameter mayor, B adalah separuh diameter minor ya. Y-nya tentu saja ya, sama dengan A diameter mayor per 2 ya, atau sama dengan A kecil ya. Maka ini kalau kita bisa menyederhanakan ini lagi ya, B-nya kita bisa menganggap B sama dengan A per 2 ya, umumnya begitu ya. Jadi elips diameter mayornya untuk lengan ya itu adalah A per 2, sehingga kita masukkan B kita ganti dengan A per 2 ya. Ini 1/8 kan menjadi pembilang di sini 8M pi A pangkat 3 ya, A nya ini hilang dengan ini. Karena A adalah separuh diameter mayor, diameter mayornya sebut saja A besar bagi 2, maka ini 1/8 ya, 1/8 berarti kalau kita kalikan 8 karena menjadi pembagi di sini menjadi pembilang ya, 8 kali 8 64. M nya tetap kita tulis pi A pangkat 3. Maka A pangkat 3 sama dengan 64M dibagi pi. Nah, sigmanya pindah ke sini ya, menjadi penyebut. A pangkat 3-nya menjadi kita bawa ke sebelah kiri tanda sama dengan. Maka A pangkat 3 sama dengan 64M bagi pi kali sigma. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Momennya adalah momen yang bekerja pada lengan adalah 4.538,593 kg cm M-nya ini. Kemudian pi kita pindah, kemudian sigmanya bahan dari lengan adalah 150 kg per cm kuadrat ya. Kilogramnya saling menghilangkan, ini menjadi pembilang cm pangkat 3 ya. Kita ketemu 64 kali 4.538,593 bagi pi kali 150 ketemu ini 616,396 cm pangkat 3 ya. Maka A-nya sama dengan ya akar 3-nya ini. Akar 3 dari 616,393 8 ini. 8,51 ya. Terus B-nya karena B separuh dari A, diameter minornya separuh dari diameter mayor ya, ini kita bagi 2, 4,255 cm ya. Ini adalah penampang lintang dari lengannya, diameter mayornya 851 cm, minornya 4,255 cm. Ini ada contoh berikutnya ya. Bule dengan diameter 90 cm berputar pada kecepatan 200 rpm mentransmisikan daya 10 HP ya. Ini kita tahu diameter, tahu kecepatan putar. Tentu kita bisa mencari kecepatan linearnya ya, sama dengan BdN itu. Terus kemudian daya sama dengan T1 kurang T2 dikalikan V gitu kan, kecepatannya yang kecepatan linear baru dicari tadi. Maka kita akan mendapatkan T1 kurang T2 nya, karena ini powernya diketahui kan, power sama dengan T1 kurang T2 dikalikan kecepatan diketahui, berarti T1 kurang T2 diketahui.
Tentukan lebar sabuk jika tegangan maksimumnya tidak boleh melebihi 14,5 kg tiap cm lebarnya. Nah, ini menarik ini. Ada satuan baru nih, 14,5 km per cm lebar. Ya. Coba kita lihat nanti. Tarikan pada sisi kencang sedemikian sehingga sama dengan 2 kali tarikan pada sisi kendor. Berarti T1 sama dengan 2T2. Sedangkan di sini tadi T1 kurang T2 sama dengan power dibagi kecepatan linear. Kecepatan linearnya didapat dari diameter dan RPM ya. Berarti ada 2 unknown, T1 kurang T2 dan yang ini T1 bagi T2 ya. 2 persamaan, 2 unknown-nya diketahui sehingga T1 dan T2 bisa diketahui. Oke. Tentukan diameter poros dan dimensi dari bule dengan 6 buah lengan. Diameter poros ada torsi, berarti ya, tegangan gesernya ada. Ini tegangan geser maksimum pada poros tidak boleh melebihi 630 kg cm persegi, sedangkan bule terbuat dari besi cor tegangan normalnya 150. Enggak ada momennya berarti untuk porosnya. Jadi, waktu ditanyakan diameter poros ya, yang diketahui cuma torsi ya. Momennya akan tahu kalau overhangnya tahu. Ini enggak ada keterangan tentang overhang, berarti mungkin batasannya ya tegangan geser saja ya. Oke, kalau ini tegangan normal ya, ini bule untuk bahan bule. Bule artinya lengannya, dimensinya diketahui, ini akan diketahui kalau sigma maksimalnya sama dengan ini. Kemudian dayanya 10, ada 6 lengan. Nanti torsinya tahu kan ini, torsinya bisa dihitung. Torsi dihitung dibagi lengan bagi 2. Sama dengan momen tahu, sigma tahu, nanti kita akan bisa menghitung diameter mayor dan diameter minornya. Begitu kira-kira cara berpikirnya. Sekarang kita tinggal mengaplikasikannya, yaitu kecepatan sama dengan P kali D kali N. Diketahui semua, P-nya 3,14, D-nya 90 cm, N-nya 200 revolution per menit. Ini jadikan per second, nanti kecepatannya menjadi menitnya hilang cm per second. Kalau dihitung 942,478 satuannya cm per second. Power daya sama dengan T1 kurang T2 kalikan V, maka T1 kurang T2 nya tahu ya, power dibagi kecepatan, dimasukkan angkanya 10 HP, ini dijadikan Newton meter dikalikan 746, HP nya hilang, Newton meter per second. Nah, kemudian dijadikan cm per second, terus ini kilogram ya, jadikan kilogram cm per second. Kecepatannya sudah dalam cm per second, berarti tinggal kilogram nanti. T1 kurang T2, ya, angkanya dimasukkan 10 kali 746 kali 1000 dibagi 981 kali 942,478, ketemu 80,686 kg. T1 banding T2 sama dengan 2 ya, atau T1 2T2. Ada 2 persamaan. Ini yang persamaan pertama, sedangkan T1 min T2 sama dengan 8686, ini persamaan kedua, sebut saja begitu. 2 unknown pasti bisa diketahui. Misalnya dengan substitusi seperti dijelaskan pada slide ini, T1-nya diganti 2T2,
Nah, maka T2-nya langsung ketemu ini ya, 80,686, T1-nya 2 kali, 161,372 kg. Sudah diketahui. Kekuatan tarik tiap sentimeter bahan sabuk sekian, maka B, ini T1 dibagi lebarnya. Ini T1 ya. Ini lagi-lagi dengan mengabaikan TC ya, karena tidak ada informasi tentang pro-nya itu ya, atau massa jenis, sehingga rho AV kuadratnya juga tebalnya nggak ada informasinya, cuma lebarnya saja. Maka diabaikan TC-nya, sehingga B-nya sama dengan T1 yang sisi kencang dibagi kekuatan tarik tiap sentimeter, ketemu 11,285 cm. Oke, kita bisa menghitung T torsi karena daya sama dengan torsi kali N ya, atau torsi sama dengan daya dibagi N. Dayanya diketahui 10 HP, ini dijadikan Newton meter per second, kilogram ya, jadikan kilogram meter per second. N-nya 200 rpm ya, dikalikan 2pi, pi kalikan N-nya ya. Terus ini dijadikan per second ya, ini kan masih revolution per menit. Nah, ini kita jadikan per second. Oke, maka ini mungkin rumusnya lebih tepatnya ya, power sama dengan torsi dikalikan kecepatan sudut omega radian per second, sedangkan N dalam putaran per second. Maka supaya menjadi radian, karena satu putaran kan 2pi radian atau 360 derajat ya kan, maka ini dikalikan 2pi. Nah, ini mungkin begitu lebih tepat ya. Daya sama dengan T kali omega sama dengan 2pi kali N ya, itu maka muncul angka 2pi. Ini seharusnya omega atau 2pi N ya. Maka tadi agak bingung saya kok keluar angka 2pi. Oke, sudah clear sekarang. Ini angka-angkanya saja. Satuannya yang atas tadi kilogram meter per second ya. Bawahnya satuannya adalah per second ya, berarti tinggal kilogram meter karena secondnya saling menghilangkan yang atas dan yang bawah, pembilang dan penyebut. Angka-angkanya tinggal dikalikan, ketemu 36309 kg meter, atau kalau dalam sentimeter 3630,874 kg centimeter. Oke, tegangan geser sama dengan torsi kalikan R bagi J0 ya. R-nya D per 2, J0-nya PD pangkat 4 per 34, sehingga sama dengan 16 naik ke atas, 32 dibagi 2, 16, T torsi dibagi PD pangkat 3. Ini tegangan gesernya sama dengan 16 torsi dibagi PD pangkat 3, sehingga D pangkat 3-nya bisa dihitung. 16T torsi dibagi Pi kali to, dimasukkan angkanya, satuannya menjadi cm pangkat 3, kilogramnya hilang ya. Angkanya kalau dihitung ketemu 29,352 cm kubik. Sehingga D-nya sama dengan 3,085 ya. Berarti kan di sini kita hanya menghitung tegangan geser, bukan tegangan geser utama karena tidak ada momen. Tepatnya tidak ada informasi untuk menghitung momennya.
Berikutnya, ya ini kalau ini ikut saja tabel, lebar dari boleh mengikuti tabel, yakni lebar sabuk 112,85, maka tebal rim atau peleknya ditambah 13 ya. Ikut tabel ini sama dengan 125,8 mm. Tebal dari pelek ya, ikut tabel juga sama dengan T, yaitu sama dengan D bagi 300 ditambah 2 mm untuk diameter sekian ya, untuk lebar sekian, sehingga ketemu tebal peleknya sama dengan 5 mm. Oke, ini aturan ini ada ya di teori tentang pelek. Terus kemudian ini ukuran lengan seperti biasa, kita menghitung momennya. Momen sama dengan torsi dibagi jumlah lengan dibagi 2 bagi 3, ini berarti 3000 sekian dibagi 3 ketemu 1210,291 kg cm. Ya, maka tegangannya sama dengan mg bagi IXX. IXX-nya sama dengan 1/4 A pangkat 3B kalau dijadikan dalam diameter mayor, kemudian menganggap B sama dengan A/2 persis seperti soal sebelumnya, maka akan sama dengan 64M dibagi BA pangkat 3. Berarti A pangkat 3-nya sama dengan 64M bagi B kali sigma. Ya, sudah ketemu A pangkat 3-nya sama dengan 616,396 cm pangkat 3. A-nya ketemu, akarnya 616, satuannya cm pangkat 3, di akar 3 kan menjadi cm. Maka A-nya sama dengan 5,478 cm. B-nya separuhnya. Nah, ini diameter hub D1 ini ikut standar juga. Ya, 1,5D ditambah 25 ketemu. Nah, tapi ini lebih besar daripada 2 kali D batasan maksimalnya, sehingga dipilih diameter hubnya sama dengan 2 kali D sama dengan 6,169 cm. Oke, terakhir panjang hub sama dengan I/2 kalikan D sama dengan 4845, ya ini juga lebih lebar daripada, lebih besar daripada lebar kulitnya. Ya, maka dipilih L-nya sama dengan 2/3 kali lebar kulih, yaitu 83,9 mm. Oke, saya rasa demikianlah sampai pada akhir dari kuliah elemen mesin 2 untuk semester antara ini. Tinggal UAS atau ujian ya untuk dari saya ya, karena kelas ini diasuh oleh 2 dosen, dari saya dan Pak Reddy. Pak Reddy sudah seharusnya sudah ujian ya, sudah UAS hari Kamis yang lalu. Ini saya sekarang saya akan UAS hari Sabtu ya, hari Sabtu depan ini ya, tanggal 4. Tanggal berapa? Tanggal 4 ya kayak ya. Sekarang tanggal 1, 2, ya betul tanggal 4. Tanggal 4 Juli jam 11 sampai jam 12. Saya rasa Anda sudah aware tentang hal ini. Kemudian soal UAS akan dikirim pada jam 11 itu ke WA masing-masing ke WA masing-masing siswa. Soalnya akan berbeda-beda. Dan soal dikerjakan ditulis tangan, boleh pakai pensil, boleh. Ya, saran saya pensil saja biar mudah dihapus kalau ada kekeliruan. Ya. Terus kemudian tiap halaman dikasih
identitas ya. Kalau pekerjaannya lebih dari satu ya semuanya di atas, bagian atasnya kanan kasih nama dan NIM. Nah, kemudian soal di-scan bersama tugas ya. Tugasnya kan bukan yang di-scan jawaban soalnya saja ya. Kemudian jawaban soal ini salahnya. Jawaban soal di-scan ya dikumpulkan bersama tugas. Tugasnya tentu Anda boleh mengetik ya. Tugas hari Sabtu kemarin ya, yaitu mencari video dan komen Anda ya. Terus dalam satu file PDF dengan nama elemen mesin 2A diikuti NIM Anda dan nama. Ya, jawaban soal dan tugas tadi kemudian dikirim balik via Jabri. Kan soalnya saya kirim ke Anda via Jabri. Nah, nanti dibales dengan jawaban soal dan tugas yang jadi file PDF. Ya. Begitu, waktu mengerjakan soal hanya 11 sampai 12, 1 jam saja, termasuk mengirim jawaban soal, termasuk mengirim PR ya. Maka Anda harus mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, supaya dalam 1 jam itu Anda bisa menjawab soal dan mengirim ke saya ya, via WA. Demikianlah akhir dari kuliah semester antara elemen mesin 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat.